Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Eris. Kali ini Pak Eris akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap yang bab 4 bagian C, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan, yaitu pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang, part 3-nya. Sebelum dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mari kita bahas. Tujuan setelah menonton video ini: pertama, dapat menjelaskan proses penguasaan Jepang di Indonesia. Kedua, dapat menjelaskan kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Ketiga, dapat menjelaskan sikap kaum pergerakan nasional di Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, proses penguasaan Jepang di Indonesia. Pada 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Pada 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Tarakan, Kaltim, dan 24 Januari menguasai kota minyak di Balikpapan dan wilayah Kalimantan lainnya. Kemudian pada 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang. Pada 1 Maret 1942, Jepang menguasai Pulau Jawa. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati Subang, Jawa Barat, ditandatangani oleh Letjen Terporten, Panglima Angkatan Perang Belanda, kepada Letjen Imamura, pimpinan pasukan Jepang. Ini adalah peta gerakan Jepang masuk ke Indonesia. Ini disebut juga serangan kilat ya. Begitu luar biasa Jepang bisa menguasai Indonesia dari Belanda. Mengapa menguasai Kalimantan dulu? Karena Kalimantan adalah pusat minyak ya, untuk perbekalan perang atau isi BBM pesawat. Kemudian menyerang di Palembang di Sumatera, kemudian terakhir di Jawa sebagai pusat pemerintahan Belanda di Batavia. Kemudian ini adalah gambar Belanda menyerah tanpa syarat ke Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Ini yang tanda tangan adalah Panglima Angkatan Perang Belanda, Letjen Terporten. Kemudian nah ini ada gambar fotonya ya, Letjen Terporten. Kemudian ada Letjen Imamura, perwakilan dari Jepang. Lanjut. Kedua, kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia. Pada saat Jepang di Indonesia, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Pertama, Angkatan Darat, Tentara ke-25, ini di Sumatera, pusatnya di Bukit Tinggi. Kemudian yang kedua oleh pemerintah Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 di Jawa dan Madura, pusatnya di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan Angkatan Laut Armada Selatan 2, yaitu daerah Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, pusatnya di Makassar. Perhatikan peta berikut pengembangan daerah versi Jepang. Ini yang merah ya, ada panah merah adalah Bukit Tinggi oleh Tentara ke-25 ya, daerah Sumatera. Kemudian ini yang ditanda merah adalah pusat di Jakarta atau di Batavia dulu ya, zaman Belandanya. Kemudian terakhir daerah wilayah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, pusatnya di Makassar oleh Armada Selatan 2, Angkatan Laut ini ya. Lanjut. Kemudian Jepang juga membentuk organisasi sosial. Pertama, Gerakan 3A, Jepang Cahaya, Pelindung dan Pemimpin Asia, ketuanya Mr. Samsudin. Kedua, membentuk Putra, Pusat Tenaga Rakyat, pada 1 Maret 1943 dipimpin 4 serangkai: Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Ketiga, membentuk Jawa Hokokai, Kebaktian Jawa, 1944, tujuannya rela berkorban untuk Jepang. Keempat, membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pemimpinnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Ini adalah propaganda Gerakan 3A, Cahaya, Pelindung, Pemimpin Asia. Ini 4 serangkai dari Putra, Pusat Tenaga Rakyat, Soekarno, Ki Hajar Dewantara atau Mas Suwardi Suryadiningrat, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Berikutnya ini adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini logo dari Masyumi. Organisasi sosial ini adalah
tujuannya menarik simpati dari Indonesia ya untuk mendukung Jepang. Berikutnya, yang B, pembentukan organisasi semi militer dan militer. Organisasi semi militer ada Senendan, ini organisasi Barisan Pemuda 9 Maret 1943. Usianya 14 sampai 22 tahun, tujuannya memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya. Kedua, Fujinkai, himpunan kaum wanita 1943, 15 tahun ke atas. Ketiga, Keibodan, barisan pembantu polisi 29 April 1943, 23 sampai 25 tahun membantu tugas kepolisian. Keempat, Sushintai, barisan pelopor 1944, meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Terakhir ada Jawa Hokokai, gerakan kebaktian Jawa 1944, tujuan berbakti kepada Jepang. Jadi luar biasa ya, ini sangat banyak dan cepat pembentukannya. Untuk apa organisasi semi militer dan juga organisasi militer seperti Heiho, prajurit membantu Jepang 43, dan peta pembela tanah air? Semuanya ini dibentuk dalam rangka Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan pasukan sekutu ya, atau Perang Asia Pasifik. Jadi Indonesia ini supaya dibantu. Kemudian ini ada gambar foto Heiho, prajurit pembantu Jepang. Ini peta pembela tanah air. Ini yang organisasi militer ya. Contoh yang semi militer adalah Senendan, ini barisan pemuda, Fujinkai, barisan kaum wanita ya. Berikutnya C, pengerahan Romusa. Tujuannya adalah tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang, seperti membangun jalan, kubu pertahanan, membuat rel kereta api dan sebagainya. Paling banyak di daerah Jawa ya, Romusa ini, yaitu kerja paksa. Zaman Jepang disebutnya Romusa, kalau zaman Belanda kerja rodi. Kemudian Jepang juga menyengsarakan kaum wanita, yaitu adalah Jugun Yanfu. Apa itu? Yaitu wanita yang dipaksa Jepang menjadi wanita penghibur di berbagai pos medan pertempuran. Perhatikan gambar di sini, ada kerja paksa para Romusa membuat jalan rel kereta api ya. Ini adalah dampak dari pengerahan Romusa, busung lapar ya. Ini gambar Jugun Yanfu ya. Jadi luar biasa ini Jepang ini, sebentar kurang dari 4 tahun, 3 tahun setengah seperti itu, tapi luar biasa ya dampaknya di Indonesia. Berikutnya, yang D, eksploitasi kekayaan alam. Jadi eksploitasinya adalah ketika saat panen padi, maka hanya 20% yang bisa diboleh pulang. Jadi 80%-nya buat Jepang, 20%-nya untuk rakyat, sehingga banyak kelaparan dan penyakit busung lapar, seperti gambar berikut ini ya. Selanjutnya, bagaimana sikap kaum pergerakan? Yang A, memanfaatkan organisasi bentukan Jepang, yaitu Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Tadi ada Soekarno, 4 serangkai, Muhammad Hatta, Kiai Haji Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kedua, memanfaatkan barisan pelopor dipimpin Soekarno. Ini gambarnya Soekarno, Kiai Haji Dewantara, Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Yang B, gerakan bawah tanah atau sembunyi-sembunyi. Tokohnya ada Sultan Syahrir, Sukarni, Amaramis, Wikana, Ahmad Subarjo, Hairul Saleh, dan Amir Sarifuddin. Ini gambar contohnya Sultan Syahrir, Sukarni, Amir Sarifuddin. Terakhir, perlawanan bersenjata, yaitu di Aceh. Tokohnya Tengku Abdul Jalil menentang peraturan Jepang, tapi ditangkap ya, kemudian ditembak mati. Ini November 1942. Kemudian perlawanan di Singaparna, Jawa Barat, pemimpinnya Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini latar belakangnya menentang Seikirei, menghormati Kaisar Jepang ya, membungkuk bahwa Kaisar Jepang itu turunan dari dewa. Kemudian 1944 melawan, kemudian dihukum mati. Ketiga, perlawanan Indramayu di Jawa Barat. Ini 1944 oleh Haji Madrian pemimpinnya, karena menolak pungutan padi yang tinggi. Tadi 80% ya untuk Jepang, 20% untuk rakyat ketika panen. Nah, yang keempat, perlawanan peta pembela tanah air di Blitar. Ini 45 oleh Supriyadi pemimpinnya. Ini ada gambar Tengku Abdul Jalil. Kemudian ini ada gambar Zainal Mustafa. Ini adalah Supriyadi. Ini contoh perlawanan
tentara peta ya di Blitar, Jawa Timur. Jadi dampak negatifnya luar biasa ya Jepang itu. Namun positifnya bentukan-bentukan Jepang ini ternyata bisa membuat Indonesia pun bisa merdeka ya dan lepas dari Belanda. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.